Oke, Usi. Kemudian gini ya, kita selalu sepakat dengan tiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Itu kita sepakat di situ. Berarti tiap keputusan yang kita ambil, mau cari jodohnya di gereja, mau gunain aplikasi, pasti ada konsekuensi yang buruk. Nah, implikasi-implikasi, dampak-dampak dari pilihan-pilihan kita itu yang kemudian menurutku ya, atau pasti nanti Usi juga kasih pandangannya, harus kita siap di awal gitu. Maksudnya gini, jangan sampai kita betul hidup bisa mengalir saja, kita lihat aja nanti, tapi untuk yang lihat aja nanti itu perlu persiapan saat ini. Konkretnya, kayak tadi kita ngobrol sebelumnya, di episode sebelumnya, kalau ketemu jodoh di gereja, lantas putus, ya jangan juga nggak aktif. Kalau ketemu di aplikasi, lantas nggak cocok, jangan kemudian menyalahkan sang pembuat aplikasinya. Gitu ya, atau jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain sebagai orang yang menyebalkan. Siapa tahu diri kita yang menyebalkan ke orang-orang tersebut. Nah, menurut Usi apa saja sih implikasi dari mencari jodoh? Mencari jodoh implikasinya ya? Krik. Enggak bercanda teman-teman, nggak mungkin seorang Kak Irma. Implikasinya mencari jodoh, maksudnya kita yang mencari ya. Kita yang mencari jodoh ya. Enggak, maksudnya gini, Usi menempatkan diri ke orang ke zaman dulu belum dapat jodoh dulu nih. Terus ketika saya gagal, susah nih kalau ditanyain sama orang yang udah nikah soalnya gitu ya. Terus ketika gagal, pasti kan ada implikasinya itu. Mungkin pengalaman itu bisa di-share ke teman-teman supaya mereka juga bisa siap, kayak tadi kita bilang mempersiapkan kemalangan. Nah, kita juga siap dengan hal-hal itu sehingga jangan membuat apa yang jadi lingkungan sekitar kita kambing hitamkan. Bisa. Iya, betul. Ya seperti tadi yang pertama sudah disampaikan ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita terima itu kan berangkat dari keputusan kita. Ya kan? Sehingga segala sesuatu yang kita sudah jalani, bagaimanapun hasilnya kita sudah harus siap dengan itu. Dan contohnya ketika kita tadi Pet sudah bilang kalau kita nyari jodohnya di gereja, terus kemudian akhirnya hubungan itu tidak berlangsung mulus ya sampai ke jenjang berikutnya, akhirnya dia putus di tengah jalan. Jangan menyalahkan persekutuannya mungkin gitu ya, karena gini Pet, bagiku yang namanya relasi atau mencari jodoh itu, ini kalau ada istilah satu ada dari saudara jauh ya, saudara ini dia cuma bilang dengkul siapa sebenarnya yang kuat gitu ya. Maksudnya dengkul siapa yang kuat tuh dalam artian berdoa. Ya begitu. Jadi ketika sampai bermasalah ini usia, sampai sudah pergi ke kereta-kereta karena ini dengkul digunakan dengan baik. Tanya Desi itu sampai tarik bunyi. Saking gunain dengkul siapa yang buat sih? Gue gak nyangka dia responnya lagi. Ya begitu betul. Kurang kuat kan dengkulku. Oke, motivasi harus terus. Siap. Aku ngakak betul ini. Aduh, oh Tuhan. Aduh. Tunggu. Tenang, saudara-saudara. Memang orang-orang umur kami kalau nyelesaikan soal jodoh tuh udah gak mempan. Kalau implikasi Betul. Karena udah hafal itu semua. Disuruh mikirin cari jodoh, udah ada. Disuruh cara menghadapi implikasi. Ini sudah kurang apa? Menghadapi berbagai pandangan penilaian di luar sana. Makanya ya artinya ya diperkuat lagi aja kali ya. Oke, siap. 11 kali aku keretak. Siap. Untung dekat kan ya. Kayak begitu. karena ya kembali lagi kepada diri kita ya. Dengkul siapa yang kuat, terus hati siapa yang teguh gitu ya. Karena yaitu jangankan menyalahkan orang, menyalahkan misalnya yang lain yang ada di sekitarnya gitu ya terhadap situasi mungkin ketika hubungannya nggak berlangsung dengan baik gitu ya. Bisa jadi yang salah juga diri sendiri gitu. Maksudnya ketika dia juga tidak namanya kita mau
membangun relasi dengan orang yang kita mungkin baru kenal, ataupun sekalipun kita udah kenal tapi kadang-kadang ada aja ya keterkejutannya itu. Nah makanya aku tuh selalu ketika menjalani hubungan ya, mungkin pengalaman yang lalu ya, aku selalu udah pernah bilang, maksudnya aku ingat banget kata-kata temanku itu, Pendeta Hari, dia selalu bilang yang namanya membangun relasi, terlebih membangun perkawinan, itu adalah bagaimana kita bertahan dalam seni menghadapi perubahan gitu ya. Karena apa? Yang tadinya sendiri tiba-tiba berubah. Nanti kalau seandainya Tuhan sayang ada jodohnya, pasti nanti dia. Jadi kalau nggak ada jodoh Tuhan nggak sayang? Bukan sayang. Iya. Tuhan sayang, gitu ya. Jodoh nggak jodoh Tuhan sayang. Tuhan sayang. Nah, jadi bagaimana kita harus siap dengan segala perubahan itu, karena biarpun kita dekat sama orang, kamu dekat sama orang, belum tentu dia 5 tahun kemudian dia jadi orang yang sama seperti yang kamu pernah jalin relasi. Belum tentu hal yang sama. Bahkan dia bisa menjadi sosok yang bisa menjadi lebih baik dan bisa juga enggak gitu ya, baik dalam pacaran maupun dalam kehidupan perkawinan. Nah cuman memang itu sebenarnya dari kitanya sendiri sih, Non, karena pengalamanku ya, aku enggak, bahkan ketika aku mempersalahkan pihak lain misalnya gitu ya, pada akhirnya aku mengambil keputusan yang emosional dan gegabah gitu kan. Itu kan bahaya. Dalam proses itu kan bahaya, karena apa? Ya bisa celaka kita bisa jatuh ke orang lain juga yang mungkin juga memanfaatkan kondisi kita yang tidak dalam keadaan yang baik atau sedang goyah itu gitu. Orang bisa memanfaatkan itu. Dan aku benar-benar bilang bahwa hal itu tuh bisa bahaya buat kita. Gitu ya. Jadi enggak usah sibuk mencari kambing hitam, mempersalahkan, karena justru begini, ketika itu terjadi kadang-kadang baru ya beberapa tahun kemudian memang harus begini jalannya, begitu. Harus begini jalannya supaya aku paham. Dan aku selalu bilang, apapun keadaanku saat ini itu enggak melulu terjadi atas perilaku orang lain. Pasti juga aku punya andil di situ. Gitu. Yang penting teguh aja sama diri sendiri, berusaha untuk tetap teguh, tetap evaluasi, introspeksi diri. Ya supaya ya itu nggak menyalahkan. Kurang introspeksi apa? tapi nggak apa-apa sih, maksudnya aku kurang introspeksi apa, dengkul apa. Tapi memang benar, maksudnya apa yang teman-teman aku sering banget tiba-tiba nangis, telepon ke Kak Irma, nangisnya tuh nggak yang cuman kayak gitu. Nangisnya tuh nggak bisa bersuara, terus Kak Irma cuma nggak apa-apa Pet, nggak apa-apa, iya gitu ya, yang sampai mungkin bingung juga mau apa ya. Iya, betul. Tapi dari situ aku mikir kalau bicara soal implikasi, dari situ kita bisa tahu bahwa nggak semua kegagalan itu buruk. Ya, kegagalan juga menjadi hal yang baik untuk kita jadi lebih baik lagi. Ya. Setidaknya bagi diri sendiri. Lalu kemudian tidak semua kesendirian itu juga buruk gitu. Karena ada begitu banyak hal yang pada akhirnya kita temukan. Kan orang bilang gitu ya, seringkali aku nggak pernah suka dengan istilah kita bertemu dengan orang yang salah baru kemudian kita bertemu dengan orang yang tepat. Orangnya nggak salah, mungkin nggak pas aja dengan kita. Karena kalau kita bilang salah, kita menghakimi banget. Soalnya kita yang benar, dia yang salah. Dulu aku ada di tahap itu, nanti kau lihat, kau yang nyesel, aku yang nyesel. Iya kan, ups gitu. Tapi memang dari situ kan kita belajar bahwa ada orang-orang yang kita ketemu untuk jadi pelajaran juga gitu. Ada orang-orang yang memang kita ketemu untuk ya menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, untuk pada akhirnya setidaknya teman-teman dalam proses pencarian itu kita tahu bahwa kita pernah dicintai. Jangan bukan itu sih. Kadang-kadang ketika kita gagal ketemu jodoh, implikasinya sering bukan hanya bicara soal menyalahkan keadaan, tapi menyalahkan diri, lalu merasa bahwa am I worth it gitu ya. Maksudnya gue nggak worth it banget. Dengarkan saya nanti kan. Gue kok kayak nggak worth it banget. Iya dengerin ya. Karena itu pengalaman pribadiku juga. Kita kayak nggak worth it banget ketika kita ngerasa bahwa jangan-jangan kita nggak dicintai. Ya selama ini jangan-jangan penuh dengan kebohongan. Kok gue nggak diperjuangin sih? Kok gue nggak dirasa? Maksudnya gini, kenapa setelah gue suruh dia pergi, terus dia pergi begitu aja gitu? Kenapa sih dia nggak berusaha bertahan untuk minta kembali lagi dan lain sebagainya? Jadi ya itu ya teman-teman ya, bahwa dalam proses pencarian jodoh